Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Min yahdihillahu fasmudillalah wa min yudillah fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asriyal muslimin rahimatumullah. Mengawali khutbah pada siang yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimatumullah. Data menunjukkan bahwa beberapa bulan terakhir ini angka kematian COVID-19 begitu sangat tinggi. Setiap hari kita disuguhi berita duka, bahkan kita dapat melihat sendiri dengan mata kepala kita, kerabat, teman, dan tetangga kita satu demi satu berguguran. Hadirin, sudahkah kematian demi kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semua? Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan walau hanya sesaat. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak meminta izin kepada seorang anak ataupun seorang remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan napas kita. Ma'asriyal muslimin rahimatumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna uzikrakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anin nari ulhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin." Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Melalui ayat pertama, Allah memberitahu kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita wafat dalam keadaan muslim. Dan dalam ayat yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita beribadah hingga ajal menjemput. Diriwayatkan dalam Mushannaf Ibni Abi Sayyibah bahwa suatu ketika malaikat Israel masuk ke ruangan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam rupa seorang manusia. Sang malaikat tiba-tiba memandang lekat-lekat salah seorang yang hadir di majelis Nabi Sulaiman. Setelah malaikat Israel keluar dari ruangan, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang orang yang memandangnya lekat-lekat itu. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa orang itu adalah malaikat Israel. Laki-laki tersebut lalu meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin membawanya ke negeri India. Beberapa waktu kemudian, malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Wahai malaikat, kenapa engkau memandang laki-laki itu dengan lekat?" Malaikat menjawab, "Aku heran, kenapa ia berada di ruanganmu, padahal aku diperintahkan oleh Allah mencabut ruhnya di India." Hadirin, dimanapun kita berada, jika sudah tiba ajal,
malaikat maut pasti mencabut nyawa kita. Ma'asriyal muslimin rahimatumullah. Yang semestinya ditakutkan oleh seorang muslim bukanlah kematian. Yang seharusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Seorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jaminan akhir hayatnya akan husnul khotimah. Ma'asriyal muslimin rahimatumullah. Janganlah kita menunda-nunda taubat. Saat ini juga kita bertaubat dari semua dosa. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengantarkan seseorang melakukan dosa besar. Dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asriyal muslimin rahimatumullah. Diceritakan bahwa seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Fauhail bin Ihyad rahimatumullah memiliki seorang murid yang sedang sakit keras. Menjelang kematian sang murid, Imam Al-Fauhail menjenguk dan menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Namun, si murid tidak mampu mengucapkannya. Imam Al-Fauhail menuntunnya beberapa kali, tetapi si murid tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan sang murid kemudian mengatakan, "Saya terbebas dari 2 kalimat syahadat." Sang murid pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati kafir. Seketika itu Imam Al-Fauhail badannya gemetar dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian Imam Al-Fauhail bermimpi melihat muridnya sedang diseret dimasukkan ke dalam neraka. Imam Al-Fauhail bertanya kepadanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang telah engkau lakukan?" Sang murid menjawab, "Wahai guruku, aku dulu sering membicarakan kejelekan teman-temanku dan hasud kepada mereka, hingga aku sampai seperti ini dan mati kafir." Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matiin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asbihi azmain. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah mastaqtum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amri bada'a fihi binafsih watsanna bimala ikati musabbihati biqus faqala ta'ala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa zurriyati azmain. Baradallahu ma'ala arba'atil kullafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'id tabi'in wa man tabihum bi ihsani ila yaumiddin wa ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'i wulati muslimin wa syuhril islama wal muslimin wa ahlikil wa kafaratal musyrikin wa ala kalimata ila yaumiddin. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibud dawat ya qadiyal hujjata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adl wal ihsani wa iyata izzil qurba wa yanha 'anil fasya'i mal munkari wal baghi ya'izukum la ilakum tazzarakuna fazkurullahal azima yuzkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazikum was'aluhu min fadihi yu'tikum wala zikrahi azallu wa akbar. Aqimus shalah.